Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam kita limpah curahkan untuk Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'atnya, alimin ulama, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri pesantren Salafi Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sambung pada hari yang keempat berpuasa Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita akan lanjutkan di siang hari ini, yakni ini kajian kitab Kanjun Najah wa Surur, yang mana ini merupakan hasil karya dari seorang alimin ulama, yakni al-mu'alif al-alamah al-fadil Asy-Syaikh Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, yang mana Kanjun Najah wa Surur ini memiliki nama yang lengkap, yakni Kanjun Najah wa Surur fil ad'iyati tahus sudur, yang berisi amalan-amalan dan doa-doa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita buka kajian ini pada bab saum saja. Pada halaman ke-111 di sini alimin ulama menyampaikan bahwasannya bulan permulaannya adalah rahmat. Jadi bulan Ramadan itu 10 hari yang pertama disebut dengan rahmat. Bulannya kasih sayang 10 hari pertama. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut dengan hari-hari yang penuh dengan cinta Allah, kasih sayang Allah. Contohnya adalah yang pernah Abiyah sampaikan kajian tadi dini hari, ya, jam 2:30 itu, tentang bahwa hanya dengan kita melaksanakan, artinya menyambut malam pertama, itu sudah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang banyak sumber-sumber yang menceritakan tentang kemuliaan, tentang fadilah atau tentang keutamaan bulan suci Ramadan, termasuk dalam kitab Duratul Nasihin, Al-Fadail, dan dalam kitab-kitab yang lainnya. Masya Allah. Kemudian pada pertengahannya itu merupakan ampunan. 10 hari yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Tentunya kemuliaan untuk bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Ya, dan yang ketiga, ya, akhir daripada bulan Syahrul Ramadan ini adalah pembebasan daripada api neraka. Jadi 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan atau maghfirah, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka ulama mengatakan bahwa barang siapa yang meringankan beban seseorang, ya, termasuk orang-orang seperti budak. Ya, budak di sini kalau zaman dulu itu ibaratnya pembantu lah. Gitu ya, makanya ya, Allah Ta'ala akan membebaskan diri kita daripada panasnya api neraka. Kemudian kita disuruh memperbanyak 4 macam. Ya, kita itu disuruh memperbanyak 4 macam perkara yang harus dikerjakan selama bulan suci Ramadan. 2 macam itu untuk keridhaan Allah, supaya kita dapat ridha Allah yang 2 macam. Jadi kalau kita bertanya, Abiyah misalkan apa aja nih yang harus kita kerjakan selama bulan suci Ramadan? Mau itu sedang berpuasa ataupun sedang ada halangan datang bulan, mau kita sedang kerja ataupun sedang mondok, tetap ada 4 macam yang harus dikerjakan selama bulan suci Ramadan. 2 macam tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan 2 lagi itu untuk hal yang lainnya. Apa itu? Maka di sini disampaikan, ya, 2 lagi itu adalah hal yang kita butuhkan sebetulnya. Nah, 2 macam untuk keridhaan Allah, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua membaca astagfirullah. Jadi supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita baca
hanya dua kalimat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua adalah astagfirullah. Maka dua hal ini insya Allah akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dua lagi yang kita butuhkan, yaitu kita harus meminta, yang pertama minta kepada Allah, yakni meminta surga. Ya, dan yang kedua memohon perlindungan daripada panasnya api neraka. Gitu ya. Jadi empat hal yang harus ada selama Ramadan. Ya, 4 hal. 2 meminta ridho Allah, dan 2 lagi yang kita butuhkan. 2 meminta ridho Allah itu adalah dengan cara membaca asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua membaca astagfirullah. Kemudian 2 lagi yang kita butuhkan, yaitu yang pertama mintalah surga kepada Allah, dan yang kedua mintalah supaya kita dijaga, dilindungi daripada api neraka. Maka 4 perkara ini harus kita minta, ya kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, umatku telah diberi 5 perkara di bulan Ramadan. Umat Islam itu telah diberikan perkara ya di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Jadi umat Kanjeng Nabi itu diberikan gini, Ramadan itu setiap zaman, setiap nabi itu tetap ada. Ramadan itu ada. Ya. Prosesnya sama, ya kalaupun mungkin agak beda sedikit. Ya. Jadi setiap zaman itu ada Ramadan. Tetapi yang berbeda, umat Kanjeng Nabi di akhir zaman ini diberikan 5 perkara yang mana tidak diberikan kepada zaman-zaman Nabi yang terdahulu. Gitu ya. Jadinya semua Nabi, zaman Nabi Adam ada Ramadan, begini pahalanya, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi zaman Rasulullah sama, tetapi diberikan 5 bonus. Ya, 5 perkara. Apa itu? Ya, kalau zaman dulu orang yang berpuasa kemudian bau mulutnya tercium aroma, itu biasa-biasa aja, nggak dapat apa-apa. Ya, tetapi umat Kanjeng Nabi yang berpuasa di zaman ini, di zaman Kanjeng Nabi, ya, maka bau mulut yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak misik. Ya, dibandingkan minyak misik. Kalau zaman dulu nggak begitu. Ya, biasa-biasa aja. Tapi bagi umat Kanjeng Nabi itu dapat kelebihan yang 5. Ini yang pertama adalah bau mulutnya itu di sisi Allah seperti bau minyak misik. Minyak surga, minyak yang paling wangi. Gitu ya. Yang kedua, para malaikat Allah memintakan ampun untuk umat Kanjeng Nabi hingga waktu berbuka tiba. Kalau zaman dulu, umat para nabi zaman dulu yang berpuasa, dia biasa-biasa aja, Win. Ya, tetapi umat Kanjeng Nabi dari sahur, ya, sampai ke berbuka itu, malaikat gini aja. Ya, mengangkat tangan mereka, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, Allahumma gfirli ummati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu malaikat nggak ikut campur zaman dulu. Tapi saking mulianya ada baginda Rasul dan kita adalah umat Kanjeng Rasul yang sangat beruntung. Maka setiap kali bulan suci Ramadan tiba, malaikat begini tiap hari sampai berbuka puasa. Ya Allah ampunilah fulan bin fulan. Ya Allah ampunilah umat Kanjeng Nabi yang hari ini sedang melaksanakan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Makanya luar biasa. Ini kalau dibilang cemburu nih, ada umat Nabi yang lain pasti cemburu dengan kita. Ya, jangankan umatnya, bahkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bahkan banyak para nabi yang meminta, ya Allah, aku ingin jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya. Kalau jadi umatnya itu banyak bonus-bonus, banyak plus-plusnya, banyak diskon.
banyak ganjaran, banyak pahala. Yang pertama, bau mulutnya aja itu sudah dianggapnya minyak misik, kata Allah. Belum lagi yang kedua, diampuni oleh malaikat-malaikat Allah selama kita berpuasa sampai berbuka. Ya. Yang ketiga, para setan-setan dibelenggu. Yang ketiga ini, hanya pada zaman umat. Sekarang kita sampai akhir zaman umatnya Kanjeng Nabi. Ya, hanya pada umatnya baginda Rasul, jika Ramadan tiba, ya, itu setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat dengan keras. Maka jangan bilang kalau kita sedang berpuasa tiba-tiba kita sampai batal gara-gara diganggu setan. Setan yang dibelenggu, bukan yang setan adalah orang tersebut. Ya, jangan sampai katakan misalkan, aduh, saya tergoda nih sampai akhirnya berbuka puasa. Enggak begitu. Ya, godaan setan udah selesai. Karena selama Ramadan itu setannya sudah dibelenggu. Tidak ada penampakan selama Ramadan karena setan sudah dibelenggu. Jangan-jangan mata kita yang salah. Kalau kita digoda enggak mungkin. Mungkin setannya adalah kita sendiri. Begitu. Ya. Sudahlah bau mulut kita seperti bau minyak misik. Yang kedua, malaikat juga memintakan ampunan. Dan yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu hanya pada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Allah Ta'ala menghiasi surga setiap harinya. Bayangkan, Allah Ta'ala menghiasi surga. Itu bukan berarti Allah membuat dekorasi, tidak. Artinya Allah Ta'ala mempersembahkan tempat terbaik. Si jatuh teh. Awas itu kejomplang. Kemauan teh. Turun jauh, turun ya. Kejomplang itu. Ya. Jadi Allah Ta'ala menghiasi surga setiap harinya. Yang namanya menghiasi kan ibarat kita sedang make up atau dekorasi kalau kita mau ada acara-acara besar. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah acara yang besar. Adalah acara yang sakral, acara yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Oleh karenanya, ya, Allah Ta'ala menghiasi surga setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Dan ya, ketika menghiasi surga tersebut Allah Ta'ala berfirman, hamba-hambaku yang soleh sudah hampir terlepas dari keburukan dan gangguan. Ya, hamba-hambaku yang soleh sudah hampir terlepas dari keburukan dan gangguan. Itulah firman Allah selama menghiasi surga pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa umatnya baginda Rasul, ya, pada akhir malam bulan suci Ramadan. Ya. Kapan diampuninya? Pada akhir malam bulan suci Ramadan. Ada juga riwayat mengatakan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka baginda Rasul menjawab, ya, jadi malam Lailatul Qadar itu ibaratnya seorang pekerja yang akan diberi upah setelah selesai dari pekerjaannya. Jadi ibarat kita kerja, kita sedang puasa, itu kerja kita, ibadah kita, maka Allah akan berikan upah ya dari hasil pekerjaan kita pada malam Lailatul Qadar. Maka diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, telah tiba bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala berpuasa. Pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, para setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, di dalam surga terdapat 8 pintu surga. Ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak boleh siapapun masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi memang ada khusus surga bagi orang pelaku puasa. Tentunya puasa Ramadan, puasa yang disyariatkan. Ya, puasa yang memang bukan kita yang aneh-aneh begitu ya. Memang ini adalah puasa wajib. Oke? Ya. Habis itu kena boyas. Maju di sana aja di sana. Maka baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah di hari kiamat. Ingat, puasa dan Al-Quran itu dapat memberi syafaat. Ya. Kapan? Kelak di hari kiamat. Maka nanti puasa itu akan berwujud, akan berkata. Apa yang puasa katakan? Wahai Allah, aku mencegahnya dari makan dan kesenangan di siang hari. Maka berikan aku wewenang untuk menolong orang yang berpuasa itu. Nanti puasa ngomong, Jong. Kalau puasa, ini kasih grup langsung batal. Ya padahal nggak sengaja. Itu puasa itu, Jong. Ternyata itu nanti akan ngomong pada hari kiamat. Cik puasa teh ya Allah, eta jalema teh nya puasa bae. Juga mam teu minum pokona mah gagahan buatan di Allah nya. Ieu abdi bade nulungan ka jalmi eta cik puasa teh meunang apa henteu. Kitu nya. Kemudian kata Allah, mangga bae kitu nya. Silakan. Ya, Al-Qur'an pun sama nih Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca, ini yang tadarus berjamaah ya. Ini yang tilawah misalkan yang kita baca. Ya, jenis apapun Al-Qur'an yang penting kita baca, maka Al-Qur'an pun akan berkata, "Ya Allah, aku mencegahnya dari tidur di malam hari." Ya, yang lain mah mungkin habis tarawih bisa tidur, makan. Kita mah ngaji, kita mah tadarus. Ya. Maka kata Quran, ya Allah berikan aku wewenang, berikan aku hak untuk bisa menolong orang tersebut yang membaca Al-Quran. Maka kata Allah, ya kepada puasa dan kepada Al-Quran, aku berikan wewenang untuk menolong hamba-hamba tersebut. Subhanallah. Jadi puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka semakin kita sering baca Quran, semakin kita semangat berpuasa, maka mereka pun yakni Al-Quran dan puasa akan semangat kepada kita memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya, ini hanya sebatas motivasi saja dalam kitab Hajjun Najah wa Surur. Mudah-mudahan ada hikmah dan pembelajaran yang luar biasa, menggugah kalbu kita betapa pentingnya kita melaksanakan puasa dan tilawatil Quran. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk man qala wa la tu'min man qala ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.